guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dengan fasilitator Ibu Sulatri MPD dan pengajar praktik Bapak Galih Latiano SPD. Namun sebelum itu, mohon izin perkenalkan saya Yeni Lestiarini dari SD Negeri 2 Klempang, Korwilcam Dindik Pekuncen. Saya Warkino dari SD Negeri 3 Karangmojing, Korwilcam Dindik Gumelar. Saya Nasihatul Hasanah dari SD Negeri 2 Sawangan, Korwilcam Dindik Ajibara. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Warkino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yeni. Halo, apa kabar Bu Yeni? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita sehat selalu nggih Pak. Amin. Bersemangat Ya Rabbal menyelesaikan Alamin. tugas-tugas kita. Amin. Alhamdulillah. Siang hari ini kita dapat bertemu secara virtual nih Pak. Ya. Untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yakni tentang percakapan coaching. Namun sebelumnya saya perkenalkan dalam praktek coaching nanti yang akan bertindak selalu sebagai coach, yaitu Pak Warkino. Ya. Kemudian coachnya ada Bu Nana, dan pengamat atau observernya saya sendiri, Yeni Lestiarini. Sebelum sampai pada kegiatan coaching, ada yang perlu saya tanyakan kepada coach, yaitu Pak Warkino. Siap Bu Yeni, monggo siap. Saya siap untuk menjadi coach. Alhamdulillah Pak Warkino, terima kasih. Oke Pak Warkino, berkaitan dengan rubrik, nanti saya akan mengamati tentang alur tirta. Juga kompetensi yang akan saya amati. Oh ya Pak Warkino, berkaitan dengan kompetensi coaching, meliputi apa saja kan Pak Warkino? Gini Bu Yeni, untuk coaching pada hari ini, saya akan memfokuskan 3 macam. Yang pertama adalah butuh kehadiran penuh. Yang kedua, pendengar aktif. Yang ketiga adalah menyusun kalimat yang berbobot. Begitu kira-kiranya Bu Yeni. Pada coaching kali ini, Pak Warkino itu kompetensi apa yang kira-kira akan dikembangkan, Pak? Ya, pada coaching kali ini, saya fokus kepada menyusun kalimat yang berbobot. Oke, Pak Warkino. Kalau fokus kompetensinya kepada menyusun kalimat yang berbobot, pastinya akan ada indikator pencapaian yang akan Pak Warkino gunakan. Itu kira-kira meliputi apa saja, Pak? Ya, gini Bu Yeni, indikator menyusun kalimat berbobot, di sini saya mengharapkan bagi coach itu nanti bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang timbul dan dihadapi, yang kemudian bisa memunculkan ide baru di dalam kegiatan coaching kali ini, Bu. Oke, Pak Warkino, saya sudah mencatatnya, nggih. Silakan Itu. untuk meneruskan tugas panjenengan sebagai seorang coach. Silakan Pak Warkino. Oke, terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Nasihatul selaku coach. Sudah siap nggih, Bu Nasihatul? Sudah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Ibu Nana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Warkino. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang berjumpa dengan Bu Nasihatul pada kesempatan siang hari ini. Namun begini Bu, saya melihat di raut wajah Ibu itu ada sesuatu yang disembunyikan atau ada kegelisahan.
kalau berkenan ini Bu, kita punya waktu 15 menit ke depan. Ada apa nih yang dirasakan Ibu sekarang? Kita bisa obrolin di kesempatan ini Bu. Iya Pak Warkino, saya ingin cerita terkait murid saya yang suka tantrum di kelas. Oke, baiklah Bu Nana, ini mudah-mudahan kita bisa ngobrol ke depan. Dan apa nih yang diharapkan dari obrolan kita pada kesempatan siang hari ini Bu? Ya, baik Pak Warkino, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang Hmm, bagaimana cara mengatasi salah satu murid saya yang merupakan anak berkebutuhan khusus ketika hmm. dia melakukan tantrum. Oke, nah Pak. ini ya, jadi ini benar punya permasalahan ya tentang anak didik ibu yang sering mengalami tantrum ya Bu ya. Ini. Iya Nah ini, Pak. menurut Ibu Nana nih, hal apa sih yang membuat kok ada murid bisa tantrum seperti itu Bu? Kalau menurut saya, yang membuat murid saya tantrum di kelas, Nah, kemungkinan karena keinginannya itu tidak terpenuhi atau juga perasaan tersinggung. nah, Sebagai contoh, ketika itu murid saya yang berkebutuhan khusus menginginkan menggeser mejanya di dekat papan tulis. nah, Namun, teman-temannya itu memarahinya karena meja tersebut menghalangi pemandangan mereka untuk melihat papan tulis. Nah, itu. mungkin anak yang berkebutuhan khusus ini merasa tersinggung, jadinya dia langsung meledakkan amarah dengan melempar semua buku yang ada di meja, bahkan sampai mendorong meja tersebut sampai terjatuh. Begitu, Oh, Pak. oh begitu ya. Jadi ini spontan ya Bu ya, spontan. Berarti anak ini akan tantrum manakala keinginannya tidak tercapai ya Bu ya. Jadi dia merasa tersinggung dengan kondisi temannya. Begitu ya Bu Nana ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ketika murid Ibu Nana tantrum ya, ada hal yang seperti itu nih. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan Ibu Nana? Yang biasa saya lakukan itu saya memberikan ruang kepada murid tersebut untuk meluapkan emosinya, Hmm. namun tetap saya pantau agar tidak berbuat yang menyakitinya ataupun menyakiti orang lain, seperti memukul ataupun menendang. Kemudian ketika emosinya sudah mulai mereda, biasanya akan saya peluk Hmm. untuk menciptakan suasana yang positif. Oh, Sebagai berarti rasa saya menunjukkan empati kepada dirinya, begitu Pak. oke. Berarti Ibu punya pendekatan khusus ya Bu ya? Ada anak yang seperti Iya, itu Ibu datangi, dipeluk, berarti kan ada pendekatan khusus untuk mengurangi emosional itu anak-anak itu ya Bu ya? iya Pak. Oke, nah, wah ini saya setuju nih dengan apa yang Ibu lakukan ini luar biasa nih. Jadi untuk pengendalian anak itu Ibu punya pendekatan tersendiri nih. Nah, lalu menurut pendapat Ibu Nana nih, apa yang biasa Ibu lakukan agar murid tersebut tidak tantrum lagi atau minimal bisa mengurangi tantrum? Apa Bu? Kalau menurut saya untuk meminimalisir murid tersebut melakukan tantrum adalah dengan menstabilkan emosinya. Jadi menjaga amarahnya anak tersebut, seperti guru dan teman-temannya harus bisa merangkul murid tersebut dan memahami kondisi anak tersebut yang memang merupakan anak berkebutuhan khusus. Oke, Seperti itu, Pak. nah berarti ada rasa mungkin rasa sebagai teman ya Bu ya. Mungkin ya ada kedekatan. Jadi anak itu Iya. benar-benar merasa ada temannya seperti itu. Nah, ini tentunya sesuatu yang tidak mudah ya Bu ya kalau seperti itu. Nah, dari apa yang telah Ibu lakukan ya dengan melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, ini kan ada rentang skala Bu di dalam untuk pencapaiannya ini. Ada rencana-rencana Ibu untuk bisa mengatasi itu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, Ibu ini merasa sekarang ada di posisi berapa, Bu? Untuk di dalam mencapai tujuan itu, Bu. Kalau menurut saya, mungkin saya masih berada di posisi 6. Mhm. 6 ya. Nah, kalau Iya. merasa di posisi 6, nah, Ibu kan tentunya punya rencana, Bu, untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Rencana saya yang pertama, saya akan memberikan pengarahan kepada murid-murid saya yang Hmm? termasuk teman-teman anak tersebut untuk Hmm? memahami kondisinya.
yang merupakan anak berkebutuhan khusus, Hmm. supaya mereka tidak menyinggungnya ataupun membulinya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan perhatian khusus untuk anak tersebut supaya dia tidak lagi melakukan tantrum. Yang ketiga, ketika anak tersebut tantrum, saya akan berusaha tetap tenang, tidak terbawa emosi, kemudian memberikan ruang pada anak tersebut, menunjukkan empati, dan memastikan anak tersebut tetap aman. Oke, terima kasih nih. Jadi bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Semangat terus Bu Nana demi kebaikan Terima kasih. Ibu Nana beserta anak didik Ibu. Nah, kira-kira nih Bu nih, dari rencana yang Ibu tadi susun ya, mulai kapan itu bisa dilaksanakan Bu? Saya akan laksanakan mulai besok, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Ibu ya. Nah, ini kan Ibu tadi sudah merencanakan, bahkan sudah ada waktu yang direncanakan ya ini. Ini sebagai tolak ukur Bu keberhasilan dari yang Ibu laksanakan. Kira-kira apa sih tolak ukur keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu lakukan itu Bu? Tolak ukur keberhasilan menurut saya jika murid tersebut sudah mulai berkurang dalam melakukan tantrum atau bahkan tidak lagi melakukan tantrum. Oke, jadi ini adalah salah satu nggih supaya sebagai tolak ukur keberhasilan Ibu anak tidak tantrum lagi atau tidak melakukan lagi kegiatan tantrum ya. Nah, terus ini Bu, ini juga selain sebagai tolak ukur keberhasilan, setelah kita bisa menurunkan anak tidak tantrum atau mungkin sejenisnya, tentunya kita kan punya komitmen ya Bu ya, agar rencana itu bisa berhasil dengan lancar. Kira-kira nih, apa komitmen Ibu Nana terhadap rencana ini Bu? Untuk komitmen saya yaitu untuk selalu menjadi guru yang baik bagi murid saya, baik murid umum ataupun murid yang memiliki kebutuhan khusus. Menghargai setiap perbedaan, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang ada pada murid-murid saya. Oke, bagus sekali nih Bu Nani ya. Nih, kira-kira Bu, dari upaya kegiatan ini nih yang Ibu rencanakan, siapa sih dan apa yang dapat membantu Ibu Nana di dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Yang dapat membantu saya adalah dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan juga partisipasi dari murid-murid saya. Oke, luar biasa nih. Saya sangat mengapresiasi dari apa yang Ibu Nana lakukan. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Dan semangat terus, Bu Nana. Saya percaya Ibu adalah guru yang hebat. Ibu bisa menjadi guru yang baik lagi bagi murid-murid Ibu. Terima kasih Pak Warkino atas waktunya, dukungannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Bu Nana. Ini karena keterbatasan waktu ya kita acara coaching ini kita tutup dulu, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di acara yang lain gitu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini benar-benar bisa membawa perubahan yang lebih baik kepada anak didik kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Nana atas waktunya. Mohon maaf atas segala kurangan dari saya dan mohon maaf atas waktu yang telah saya berikan kepada Ibu, mengganggu waktu Ibu. Ini adalah semata-mata untuk kegiatan kita saling sharing Ibu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Sekali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sip. Asik sekali nih kelihatannya obrolan antara Pak Warkino sebagai coach dengan Bu Nana sebagai coach. Kelihatannya seru banget nih Pak Warkino untuk proses Gitu. coachingnya. Iya. Boleh dong kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita, Pak Warkino? Monggo Bu Yeni, saya siap menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, baik. Dari percakapan coaching tadi, Pak Warkino, apakah indikator ketercapaiannya itu sudah tercapai? Seperti apa kira-kira, Pak Warkino? Menurut saya loh Bu, ini nih, indikator kalimat berbobot yang saya gunakan ini sebagai bukti ya. Dengan saya melontarkan tujuan, kemudian parameter keberhasilannya, kemudian identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang-peluang apa yang Bu Nana dapat,
serta bagaimana rencana aksinya dan pihak-pihak mana saja yang bisa diajak kerjasama. Menurut saya ya, jadi coachingnya itu sudah bisa menyusun kegiatan sesuai dengan pengembangan yang diharapkan. Begitu, Bu. Oke, Pak Warkino. Saya akan membacakan hasil pengamatan yang telah Oke. saya lakukan Oke. terkait dengan tugas Pak Warkino sebagai seorang coaching. Iya, Pak? Iya, Bu. Oke. Boleh. Saya akan menyampaikan lembar observasi, proses pra-observasi praktek coaching dengan model Tirta. Nih, Pak Warkino. Yang pertama adalah model 1, tujuan. Dari tujuan itu Pak Warkino sudah menyampaikan tujuannya dengan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh Koci, yaitu di sini adalah Bu Nana. Kemudian yang kedua, model Tirta yang kedua adalah identifikasi. Itu panjenengan sudah mampu memberikan pertanyaan yang dapat membuat murid itu mengidentifikasi masalah yang dimiliki oleh murid tersebut. Yang tiga adalah reaksi aksi, di mana pertanyaan yang diberikan oleh coach dapat membantu coach untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dan yang keempat adalah tanggung jawab, di mana pemberian pertanyaan itu dari Pak Warkino berupa komitmen yang akan dilakukan oleh coach Bu Nana untuk membuat masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan dapat bisa dipertanggungjawabkan. Good job Pak Warkino. Terima kasih Bu Yeni atas pengamatannya yang diberikan kepada kami, pada saya tentunya, kemudian pada Koci, Bu Nana. Terima kasih. Ternyata hasilnya cukup baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya bisa lebih mengembangkannya lagi. Baik Pak Warkino. Kalau tadi Pak Warkino itu sudah mengembangkan kompetensi tersebut. Sekarang coba ingin saya tanyakan kembali, Pak Warkino itu kompetensi dari segi apa lagi yang ingin Pak Warkino kembangkan pada pertemuan selanjutnya, Pak? Begini Bu Yeni. Andai saja coaching berikutnya ada lagi ya ini, saya berencana ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah proses kreatifnya. Jadi di dalam coaching tersebut ada hal-hal yang eksklusif yang nanti bisa tereksplor pada saat itu. Jadi saya berusaha untuk meningkatkan kreatifnya. Maka dari itu mohon doanya Bu Yeni agar saya bisa melakukannya. Mantap sekali Pak Warkino. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan maksimal nih Pak. Amin. Amin. Demikian pada praktek coaching siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama Pak Warkino.